karena pada kenyataannya kami terus melawan dalam tanda kutip, cuman Dengan cara berbeda. Iya, dengan cara yang berbeda juga. Tidak konfrontatif. Iya. Oke. Nah, makanya waktu itu Brewok mengumpulkan teman-teman itu. Nah, mereka kan sudah berjejaring ya dengan Promek, dengan aktivis-aktivis, dengan seniman-seniman yang tidak terakomodir di Festival Seni Surabaya itu bikin mimbar bebas di sana. Bikin mimbar bebas. Nah, bikin mimbar bebas ada orang yang memprovokasi. Ternyata orang yang memprovokasi ini terus akhirnya waktu itu mungkin kok tidak terprovokasi gitu ya. Mereka duduk di teras Balai Pemuda itu. Ketika duduk, bom ini meledak. Bom. Dia bawa bom, meledak sampai darah itu keluar dari mana-mana, hancur dia begitu. Orang tadi yang memprovokasi itu membawa bom. Iya, itu teman-teman juga yang tahu cerita begitu. Nah, terus sama temannya dia dibawa pergi naik taksi. Gak mati, Mas? Dia mati, pastinya kayaknya iya udah hancur loh. Itu keluar pistolnya ditaruh gini loh. Oh, berarti bukan dia melakukan bunuh diri ya sebetulnya ya? Bukan ya, orang yang memprovokasi barangkali dia mau supaya forum apa ini? Ya, nanti mau dikeluarkan bomnya, keburu meledak. Iya, nah. Mas Luhur, ini kita perlu ceritakan semacam kita bercerita di drama gitu ya. Kronologi apa yang jelas-jelas terus membayang di benak Mas Luhur pada momen-momen itu yang paling membekas sampai sekarang, sehingga ketika kita melihat situasi sekarang ini kita jadi teringat pada masa-masa itu. Ya, saya kira pada pengawasan dan tindakan-tindakan represif yang sangat masif gitu ya. Itu memang benar-benar mulai dari apa? Perizinan gitu ya? Iya, mulai dari perizinan sampai pada ini ya, kalaupun itu bisa tergelar itu dengan satu pengawasan dan screening yang ketat gitu. Mereka minta apa? Minta diubah atau minta dipotong atau apa? Ya, sejauh itu tidak berkaitan dengan satu perlawanan terhadap Orde Baru begitu. Ya, kita bisa ini saja, bisa lolos saja. Ya, kalau dianggap itu mengkritik pemerintah, minta dihilangkan. Ya, kalau tidak mau dihilangkan ya sudah tidak usah main gitu. Oh, dilarang tampil. Ya. Nah, seperti di Bali pernah kami pentas ya. Pentas sebelum itu sudah jamnya kami main. Nah, ada aparat juga yang waktu itu ke sana gitu karena mereka juga tahu ini akan ngomong tentang isu apa, mereka datang ke sana terus sampai melakukan satu interogasi begitu, terus coba main dulu. Jadi sebelum ditonton penonton, intel itu yang nonton. Mereka ngatur. Iya, nonton dulu ini sejauh membahayakan. Baik, kita diatur mereka ya. Iya. Nah, ditonton mereka dulu, terus ada beberapa itu yang jangan itu dialognya enggak usah itu begitu. Ada begitu. Jadi masuk akal dong main misalnya sekarang ini terjadi di Mas Butet misalnya. Oh iya. Masuk akal itu. Iya, masuk akal. Bahwa seperti itulah kelakuan aparat ketika rejimnya represif. Iya. Oke. Jadi kami ini... Anda percaya pada cerita Mas Butet itu? Iya, percaya. Karena Anda pernah ngalami langsung. Iya, karena kami dan teman-teman juga hidup di masa itu yang memang sangat jelas ya, realitas itu bagaimana, kami jelas di sana. Berarti sekarang ini kita boleh bisa katakan kita kembali lagi ke zaman itu. Ya, kalau sebagai sebuah gejala barangkali iya. Sebagai gejala? Iya. Ya karena aku kira itu sudah mulai nampak ya. Kalau memang itu dibiarkan ya saya pikir juga bablas juga. Bagaimana supaya kita nggak bablas? Ya saya kira barangkali kalau kesadaran masyarakat barangkali sudah lebih baik. Makanya ya. Diungkap, ya dibuka ke publik. Kesadaran politik dan wacana-wacana masa lalu itu menjadi penting
diketahui. Nah, tapi kan kita ini berhadapan dengan generasi yang memang abai gitu ya, acuh gitu. Mereka barangkali tidak mau tahu urusan masa lalu seperti itu, mungkin generasi ini. Kalau saya ngelihatnya begitu. Nah, generasi di masa lalu pun juga buktinya ya bisa mereka menyeberang begitu. Anda kan sekarang masih tinggal Surabaya kan? Iya masih. Ada nggak masih yang tadi Anda sebut di masa Anda dulu kecil di kampung-kampung asli Surabaya itu ada kelompok-kelompok drama teater itu? Sekarang hidup nggak? Oh enggak ada. Oh nggak ada lagi? Sudah enggak ada. Sudah nggak ada lagi? Teater itu sekarang sudah bergeser di kampus, di sekolah sebagai ekstrakurikuler. Oke. Ya begitu. Di kampung Kelompok umum enggak ada sudah. Sejak kapan nggak ada? Ya kira-kira ya mendekati Orde Baru itulah. Mendekati apa ini? Reformasi itulah. Oke. Karena barangkali juga mereka juga capek juga ya. Mereka harus berproses nanti ketika pertunjukan ini sudah jadi harus melakukan proses-proses yang sulit. Dan tidak ada tentang upaya perizinan tidak ada begitu. upaya pemerintah untuk mendorong itu hidup lagi. Nah, saya kira juga enggak juga karena memang ya kalau pemerintah itu apa ya sekedar mereka nanggap begitu ya. Oh, Orientasinya juga sudah beda ya, barangkali yang di kesenian itu ya yang menghibur lah. bukan menghidupkan, Iya, tidak cuma menghidupkan. nanggap. Iya, nanggap. Nah. Sebagai satu formalitas ya Oke. begitulah. Menurut Anda, bagus mana? Nggak ada atau ada? Nggak ada benar. Tadi, sekarang ini kan nggak ada lagi kelompok-kelompok drama, teater di kampung-kampung Surabaya itu. Bagus mana? Ada apa nggak ada? Ketika ada atau nggak ada sekarang ini? Ya saya kira itu satu hal pilihan yang kurang tepat juga ya. Dulu ada tapi dalam satu iklim yang tidak Tidak kondusif. kondusif. Nah sekarang juga tidak ada juga. Ya itu tidak ini juga kurang menguntungkan juga. Tapi bagusnya ada ya. Ya saya kira ada. Dan Apa di dalam sisi proses- baiknya apa? Harus ada itu. Ya saya kira di dalam kesenian teater gitu kan kita lebih banyak satu apa ya kontemplasi Kontemplasi. wacana. Nah dari hal-hal itu kan kalau Termasuk itu bersemayam nilai-nilai ya. ya ada Oh. nilai-nilai di sana. Nah kalau itu dilakukan dengan banyak orang itu kan menjadi satu afirmasi gitu ya, yang bagus ya. Dan kita makin beradab lah ya. Iya. Karena berkebudayaan Iya. ya. Sekarang ini akhirnya nggak ada kelompok teater, kelompok drama perkampung, nggak ada kelompok tawuran. Iya. Dramanya drama kekerasan ya. Nah iya. Berkelahi antar kampung, anak pertemuan sama anak mana gitu ya. Ya. Jadi sebetulnya Anda mau sampaikan harusnya pemerintah kalau memang serius menjaga negara ini masyarakat beradab, harusnya justru mendorong ya lahirnya kelompok-kelompok tadi ya, Iya. untuk menciptakan tadi apa persemaian nilai-nilai tadi ya sejak dini, sejak anak-anak. Iya. Ya. Nah, jangan-jangan inilah penyebab kekeringan kita ya. Musim kemarau kemanusiaan kita itu karena ini. Iya. Benar? Ya saya kira gini, iya kita itu kan jadi akhirnya dihadapkan pada satu kelompok-kelompok yang membentuk fanatisme tertentu juga. Itu kan di mana saja. Di kampung kita tawuran antar kampung, di bola supporter antar bola, di partai juga begitu. Nah di Senayan juga begitu. Ya. Nah saya kira ini satu hal-hal yang memang harus kita koreksi bersama dari mana semua itu bermula gitu. Apalagi Surabaya ya. Jangan-jangan kalau tiap kampung ada lagi teater ada apa, pendukung Persebaya bonek ini makin beradab kali ya. Kira-kira gitu. Iyalah. Bukan bonek yang menakutkan. Ya karena di kesenian itu kita juga dikenalkan dalam proses-proses itu Ya. membangun satu humanisme yang Mendukung tapi bukan fanatisme. Ya. Mendukung dengan kreativitas. Ya, soal perbedaan di dalam berdemokrasi Ya. juga kita kan bisa ngelihat ya. Setelah pertunjukan kita diskusi, berdebat begitu. Nah setelah itu ya tidak ada apa-apa, kita bisa minum, bisa makan bareng. Kalau enggak,
Habis jancuk, Lah, pukul-pukulan gitu. Kalau pakai kebudayaan habis jancuk, tanggulan. Gitu. Ya. Semoga ini pesan dari Mas Luhur ini ditangkap betul oleh Wali Kota Surabaya. Bagaimana Anda mengatasi bonek-bonek Persebaya plus kenakan remaja di kampung-kampung Surabaya itu jangan dengan hanya sekedar retorika, tapi mendorong muncul lagi kelompok-kelompok kesenian di kampung-kampung asli Surabaya itu agar mereka bisa menyalurkan dan sekaligus menyemai nilai-nilai yang positif. Iya. Ya, yang kemudian menjadikan kota Surabaya menjadi kota yang beradab, bukan biadab. Ini penting. Kita kembali lagi ke segmen berikutnya. Kalau situasinya balik lagi, kita masukin masa kelam lagi, Mas Luhur khawatir kebebasan ekspresinya juga hilang ya. Iya, ya karena kita bisa mendeteksi satu kegelisahan atau persoalan-persoalan di masyarakat itu lewat satu ungkapan-ungkapan ekspresinya gitu. Di kesenian. Iya, di Oke. kesenian.